Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita libur ya adik-adik. Kak Vina, hari ini sebenarnya kita mau merayakan apa sih sampai libur? Nah, hari ini kita libur demi memperingatkan hari kematian Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itu telah rela loh Kak mati untuk kita semua demi menebus dosa-dosa kita. Wah, keren banget ya adik-adik. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Betul. Kalau gitu kita mau sama-sama ucapkan dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus dosa saya. Yuk kita sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus dosa saya. Nah adik-adik, kita mau ibadah sungguh-sungguh ya hari ini. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Tuhan telah menebus dosa setiap kita. Yuk adik-adik kita mulai ibadahnya hari ini. Teman-teman, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Jumat Agung ini. Kau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sekarang kami akan mulai ibadah. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, yuk kita mulai beribadah. Shalom semuanya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Yang siap katakan yes. Yes, Sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan yes. yes. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia
berkat lagu pujian ini, kita bilang sama Tuhan, penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Ku rindu memandang
Engkau telah mati buat kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh darah-Mu kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa baiknya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, urapi setiap kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih ternyata Paskah itu bukan bermula dari Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wah, kalau gitu bermula dari mana ya, Kak? Ternyata dia bermula dari jauh sebelum itu. Coba bisa tebak gak? Dari mana ya, Kak? Ya, Kakak kasih tahu ya jawabannya. Dia bermula sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Yesus. Loh Kak, kok dari Adam dan Hawa sih? Aneh. Nah, bentar. Kakak ceritain dulu. Jadi, waktu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi pada saat itu manusia itu berhubungan secara langsung sama Tuhan. Nah, pada saat itu manusia tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan bilang, jangan makan buah terlarang itu. Dia malah mendengarkan godaan iblis yang harus memakan buah itu. Nah, jadi saat itu Adam dan Hawa memakan buah itu. Nah, saat mereka memakan buah itu, mereka berdosa. Nah, karena dosa, manusia ini tidak dapat berhubungan seperti biasa lagi dengan Allah. Karena Allah tidak bisa berhubungan dengan dosa. Dosa itu apa adik-adik? Musuhnya atau temannya Allah ya, dosa itu. Pinter. Dosa itu adalah musuhnya Allah. Nah, maka dari itu manusia tertutuplah oleh selubung dosa itu. Nah, yang bisa berhubungan secara langsung dari zaman itu hingga sebelum Tuhan Yesus hanyalah 5 besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan gak punya hubungan yang langsung dan dekat dengan setiap kita adik-adik. Nah, adik-adik, jadi ketika Tuhan Yesus dikirimkan menjadi utus untuk menembus dosa setiap kita, sehingga kita memiliki hubungan lagi dengan Allah. Selubung itu telah dihapus karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Nah, seperti ayat hafalan kita di Roma 5 ayat 11 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, bahkan kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan jalan bagi kita dan memberikan kita penebusan dosa untuk memberikan kita harapan. Yuk kita mau dengerin penjelasannya. Halo teman-teman, hari ini Bim Bim akan mengajak kalian untuk belajar dari firman Tuhan, belajar dari cerita Alkitab. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa Yesus harus mati buat kita? Nah, mengapa Yesus harus mati buat kita, teman-teman? Ternyata nih teman-teman, Yesus harus mati buat kita supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita ingat nih teman-teman, waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, lalu dia dicambuk, dia diperlakukan dengan kasar, dia dicambukin berkali-kali sampai dia kesakitan. Orang-orang itu, prajurit-prajurit itu tidak peduli apakah Yesus kesakitan. Mereka terus mencambuk dan mencambuk. Bahkan mereka membuat mahkota duri lalu menaruh di atas kepalanya Yesus.
Lalu mereka memukul mahkota duri itu dengan tongkat. Pasti sakit sekali ya. Jahat sekali sih mereka. Tapi tidak cukup sampai di situ teman-teman. Mereka lalu meletakkan salib di atas pundak Tuhan Yesus. Lalu Yesus harus membawa salib itu, menggotongnya sampai ke Bukit Golgota. Semalaman dia sudah capek, lelah, penuh luka. Dia harus membawa salib yang berat itu, teman-teman. Kemudian, sesampainya di Bukit Golgota, para prajurit menidurkan Yesus di atas salib. Lalu dia memaku tangannya dan memaku kakinya. Sesudah itu, mereka mendirikan salib itu dan Yesus tergantung di salib itu. Sampai akhirnya Yesus mati. Setiap tahun teman-teman kita melihat, kita membaca cerita ini dan membuat sedih. Aku juga sedih. Tapi Yesus memang harus mati teman-teman supaya kita selamat. Yesus harus mati supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau Yesus nggak mati, kita nggak bisa jadi sahabatnya Tuhan. Kalian pasti tahu kan, ketika Yesus mati, itu tirai bait suci yang menandakan hubungan manusia dengan Tuhan terhalang, sobek dari atas sampai bawah. Itu artinya manusia dan Tuhan tidak dihalangi lagi oleh dosa. Manusia bisa menghampiri Tuhan dan bisa menyebut Dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi teman-teman, kita mesti bersyukur karena Yesus disalib supaya kita selamat, supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Yeay! Adik-adik pernah kenal sama orang yang pernah masuk penjara gak? Nah, contohnya kayak gini nih adik-adik. Nah, orang ini pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga orang ini sampai harus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, dimasuk dalam penjara itu enak atau enggak sih adik-adik? Pasti enggak dong. Nah, dimasukkan ke dalam penjara itu adalah sesuatu hal yang buruk, yang amat sangat buruk. Kenapa amat sangat buruk adik-adik? Apakah karena masuk penjara takut karena makanannya nggak enak kak? Ya makanannya nggak enak, ada seadanya aja yang dikasih aja. Kita nggak bisa request mau makan apa hari itu. Atau buruk karena tempatnya kecil, ya paling cuma sepetak gini. Terus nggak bisa kemana-mana lagi, udah nggak sebebas kayak kita sekarang, udah nggak bisa main-main lagi. Atau buruk karena udah nggak ada teman kak di dalam penjara. Temannya siapa sih yang bisa ngobrol bareng-bareng, yang ngobrol seru? Udah nggak ada lagi teman yang bisa ngobrol. Nah adik-adik tahu gak? Ternyata hal yang paling buruk itu bukan itu adik-adik. Hal yang paling buruknya saat orang sudah masuk penjara adalah di mana masa depan dan harapan yang dia sudah harapkan itu ada ternyata sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Adik-adik bisa bayangin gak, orang yang masuk penjara ini tadinya dia memiliki harapan, oh nanti aku ke depannya mau jadi apa ya, aku mau melakukan apa ya, mau membahagiakan orang tua, mau melakukan hal yang aku mau nantinya ke depannya. Tetapi karena dia melakukan kesalahan yang fatal sehingga dia harus masuk penjara, maka itu udah tidak ada lagi masa depan dan harapan dia, semuanya udah hilang. Sudah tidak bisa dilakukan lagi masa depan dan harapan dia, sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Nah adik-adik, hal ini juga sama seperti keadaan kita dahulu adik-adik. Jadi dulu kita keadaannya seperti orang yang di penjara tadi adik-adik, bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa, dan hal itu telah menjerumuskan kita untuk ditetapkan masuk ke dalam neraka. Nah karena itu Tuhan Yesus hadir untuk kita untuk mati di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita.
Karena jika Tuhan Yesus pada saat itu tidak mati dan tidak menebus dosa kita, maka kita akan terus tetap berada di dalam penjara. Adik-adik bisa bayangin gak? Saat kita di dalam penjara, kita sudah tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapan. Terus apa dong alasan kita untuk hidup? Nah, karena itu Tuhan hadir dan untuk mati untuk kita semua adik-adik. Karena sekarang kita sudah mempunyai harapan yang baru, seperti yang tertulis pada Amsal 23 ayat 18, bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Nah, karena itu Tuhan Yesus saat di kayu salib, Dia telah mengangkat kita dari neraka dan menyelamatkan kita untuk memberikan masa depan dan harapan yang lebih baik. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11, karena aku memiliki rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu Tuhan Yesus harus mati untuk kita demi memberikan harapan dan masa depan bagi kita semua. Adik-adik, ada seorang gembala dan dombanya. Gembala ini senang mengambil domba-domba yang terlantar di mana saja. Dia merawat mereka dan menuntun mereka kemanapun dia pergi. Dia sangat mengasihi mereka loh. Gembala akan membiarkan para dombanya bermain berapa jam sehari. Semua domba akan berlarian saling berkejaran kecuali satu, dombi. Dombi sheep tidak pernah mau bermain bersama. Malahan dia juga tidak banyak bicara. Dia selalu sedih, tapi tidak ada seorang pun yang tahu mengapa. Satu hari, sang domba mendapatkan ide cemerlang untuk menaruh setiap domba dalam keluarga untuk membuat mereka ada dalam satu kelompok. Dia menetapkan para ayah, para ibu, dan para anak. Namun ketika dia menempatkan dombi dalam satu keluarga, dombi pergi sambil menangis. Tidak ada yang tahu alasannya. Dombi sangat terluka. Gembala memutuskan untuk berbicara dengan dombi. Gembala mendatangi dombi yang sedang menangis dan dia bertanya, apa yang salah? Dombi mulai menceritakan apa yang menyebabkan dia terlantar. Dia bercerita tentang ayahnya. Dombi hanya memiliki ayahnya. Dia sangat mengasihi ayahnya. Ayahnya menjaga dia dengan baik dan mereka memiliki segalanya. Mereka tinggal di rumah yang indah. Namun, suatu hari mereka terpisah. Saat itu, mereka sedang berjalan bersama. Ayah dombi sedang mencari makanan. Dia memperingatkan dombi untuk tidak dekat-dekat dengan hutan karena di sana banyak tinggal serigala. Namun adik-adik, dombi tidak mendengarkan. Dia kabur ke hutan. Dombi mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Namun itu bukan suara langkah kaki ayahnya. Mereka adalah serigala. Dombi berlarian menyelamatkan diri dan dia lari ke sisi lain dari hutan itu. Dia sangat beruntung bisa selamat, tetapi itulah terakhir kalinya dia melihat ayahnya. Dia tidak bisa bertemu ayahnya lagi karena untuk melihat ayahnya dia harus melewati hutan itu. Nah, adik-adik, dombi terpisah dari ayahnya karena perbuatannya. Dia tidak mentaati instruksi ayahnya dan sekarang dia tidak bisa ada bersama ayahnya. Demikian juga kita terpisah dari Allah karena dosa. Ketika kita berdosa, kita terpisah dari Bapa kita dan tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Dia jika Tuhan tidak memiliki rencana. Sejak hari itu, semua orang mengerti mengapa dombi selalu sedih. Mengerti bahwa dombi merindukan ayahnya. Dombi mencoba untuk bergabung dengan kelompok, namun selalu teringat akan ayahnya dan betapa ia ingin bersama ayahnya lagi di rumah. Dia ingat hal-hal yang dia miliki di rumah ayahnya. Dia mempunyai kamar sendiri, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Adik-adik, dombi memiliki segalanya dan sekarang dia tidak memiliki apapun. Sama halnya dengan kita. Kita memiliki segalanya yang Bapa di surga memiliki. Ketika Yesus mati, Dia meninggalkan warisan untuk kita.
Dia memberikan kepada kita jalan masuk untuk apa yang menjadi milik Allah. Kita memiliki roh Allah, kita memiliki kasih-Nya untuk dibagikan pada sesama. Kita memiliki damai sejahtera Allah dalam masa-masa sulit. Kita memiliki segalanya. Gembala tidak tahan melihat Dombi berselisih lagi. Dia tahu bahwa dia harus menyatukan Dombi dengan ayahnya. Pagi berikutnya, sang gembala bangun sangat pagi dan memulai perjalanan panjang mereka. Dombi ingin tahu kemana mereka akan pergi, tetapi gembala tidak memberitahukan. Mereka berjalan selama berjam-jam sampai mereka mencapai hutan. Dombi tahu dengan jelas di mana dia berada. Dia mulai panik, namun gembala berkeras untuk mereka melalui hutan supaya sampai ke rumah ayahnya. Dombi tidak mau, tetapi sang gembala meyakinkan dia bahwa dia akan bersama Dombi sepanjang jalan. Dombi mengucapkan selamat tinggal kepada domba yang lainnya. Dombi dan sang gembala memasuki hutan. Awalnya semua kelihatan baik-baik saja. Lalu mereka mendengar gemerisik daun-daun, sepertinya mereka sedang diikuti. Mereka mulai mempercepat langkah mereka. Dombi mengikuti gembala. Kemudian tiba-tiba sekelompok serigala melompat keluar dari balik pepohonan. Dombi sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sang gembala mulai menggunakan tongkatnya untuk melawan dan berseru kepada Dombi, "Lari, Dombi!" Dombi mulai berlari secepat dia bisa. Dia tidak melihat ke belakang. Dombi berhasil keluar dari hutan. Dia tidak percaya dia bisa melihat rumah ayahnya di kejauhan. Dia sangat gembira. Dia ingin berterima kasih kepada sang gembala. Namun ketika ia melihat ke belakang, tidak ada gembala. Dombi tahu jika sang gembala tidak ada di belakangnya, berarti dia tidak dapat melewati para serigala tersebut. Dombi menangis. Sang gembala tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan selamat. Namun, ia tetap mengorbankan dirinya. Dombi tidak percaya bahwa sang gembala akan mengorbankan dirinya sehingga ia memiliki jalan masuk kepada ayahnya dan rumah ayahnya. Adik-adik, ini tepat seperti yang Yesus lakukan untuk kita. Dia memberikan hidupnya supaya kita memperoleh jalan kepada Tuhan kita. Sama pentingnya untuk sang gembala mempersatukan Dombi dan ayahnya, begitu juga penting bagi Yesus untuk menyatukan kita dengan Bapa di surga. Sekarang kita bukan lagi musuh Allah, namun Dia menyebut kita sahabat. Dombi mendekati rumah ayahnya. Belum lagi ia mengetuk pintu, ayahnya sudah membuka pintu. Ia tidak dapat percaya dengan apa yang dia lihat, anaknya yang ia kira sudah mati. Mereka saling berpelukan dan bersukacita. Dombi tidak mungkin bisa bersama ayahnya jika bukan karena sang gembala, dan tidak mungkin kita bisa bersama Allah Bapa jika kita bukan karena Yesus. Itulah mengapa Yesus harus mati. Adik-adik, mari kita tunduk kepala. Hari ini kalian perlu mengerti mengapa Yesus mati. Ini bukan sekedar kejadian tragis Yesus harus mati. Tetapi jika seorang bertanya kepadamu mengapa Yesus mati, apa yang kamu katakan? Adik-adik, tahukah kalian arti kematian Yesus? Pelajaran hari ini memungkinkan kalian berkata, Yesus harus mati supaya saya dapat menjadi sahabat Allah. Adik-adik katakan seperti itu. Bisakah adik-adik melakukannya? Kita berdoa. Ya Tuhan, saya tahu mengapa Yesus mati. Saya tahu Dia membuat jalan bagi saya untuk kembali bersamamu. Saya tahu bahwa satu waktu kami adalah seteru, kami adalah musuh. Namun sekarang Engkau memanggilku sahabat. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirimkan Yesus untuk mati bagiku. Sekarang saya dapat mengerti, saya dapat memiliki hubungan dengan Engkau. Aku mengasihimu, dan aku bersyukur untuk Tuhan yang mengasihiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih
Tuhan Yesus untuk pelajaran yang kami dapat hari ini. Terima kasih Engkau telah mati buat kami dan memberikan harapan juga masa depan yang baik untuk kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Roh Kudus berkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari. Berkati kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Tuntun hidup kami. Berkati juga keluarga kami ya Tuhan. Lindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan teman-teman. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita semua udah dengerin ya penjelasan dari kakak-kakak bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya, telah menebus dosa kita semua dan rela mati di kayu salib untuk kita. Untuk apa adik-adik? Tentunya untuk supaya kita semua bisa memiliki hubungan yang baik lagi sama Tuhan Yesus, sama Allah kita. Nah, adik-adik, kalau gitu kita mulai sekarang nih. Dosa kita kan sudah ditebus nih. Kita mau sungguh-sungguh ya, Kak Betul, Vina, Kak. adik-adik, kita mau sungguh-sungguh dengerin instruksi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan minta di dalam hidup kita. Yes. Nah, karena apa, Kak Vina? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita masa depan dan harapan yang baru. Wah, luar biasa banget kita memiliki masa depan yang sungguh ada dari Tuhan Yesus kita. Nah, sekarang Kak Kristin mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang belum Kids Altar? Ayo. Nah, bagi adik-adik nih yang belum ikut Kids Altar, yuk kita gabung sama-sama ke Kids Altar. Karena di Kids Altar itu sangat membangun kita semua ya. Betul Kita banget, bisa Kak Vina. tumbuh bareng-bareng di dalam Tuhan. Kita bisa punya teman-teman baru. Kita bisa punya komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Luar biasa banget ya. Gimana Kak caranya biar ikut Kids Altar nih? Wah, caranya gampang banget adik-adik. Kalian pergi ke IG-nya WTC Kids. Minta tolong mama papa atau kakak kalian untuk cari WTC Kids di Instagram. Terus nanti di situ akan ada link. Kalian tinggal klik dan daftar. Nanti kakak-kakak akan menghubungi kalian. Kalian akan tergabung di kelompok yang mana. Nah, itu akan seru banget kegiatannya, percaya deh. Jadi kalian akan banyak sekali aktivitas-aktivitas seru, teman-teman baru. Bisa belajar bareng dalam Kristus. Betul banget. Nah, adik-adik, yuk kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa.